الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kaum muslimin rahimakumullah, para pendengar yang budiman, sebagaimana telah kita maklumi bersama bahwasanya salat adalah tiangnya Islam, dan dengan salat itu bisa dikenal mana seorang muslim dan mana seorang kafir, serta dibedakan mana seorang mukmin dan mana seorang munafik. Allah Subhanahu wa taala telah mengagungkan kedudukan salat ini sehingga Allah taala berfirman tentang mereka yang meninggalkan salat sebagaimana dalam surah Maryam ayat yang ke-59, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Maksud ayat ini adalah, maka datanglah setelah mereka, ini setelah generasi yang diberi nikmat oleh Allah, satu generasi pendatang yang buruk, satu generasi pengganti yang buruk. Mereka meninggalkan salat, baik secara keseluruhan atau menyia-nyiakan atau mengabaikan sebagian salat, atau meninggalkan sebagian dari rukun-rukun dan kewajibannya. Dan mereka mengikuti apa yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Maka kelak mereka ini akan menemui keburukan dan penderitaan di dalam neraka Jahannam. Demikian peringatan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum yang mengabaikan salat, bahwa mereka kelak akan menemui keburukan dan penderitaan di dalam neraka Jahannam. Na'udzubillahi min dzalik. Demikian pula telah kita simak sebelumnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Baina ar-rajul wa baina asy-syirki wal kufri tarkus shalah." Antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Muslim. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah menjadikan pembatas atau pemisah antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran, yaitu meninggalkan salat. Demikian pula salat merupakan ibadah yang pertama kali akan dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat kelak. Maka apabila salat seseorang itu baik, maka amal-amal yang lain pun menjadi baik. Dan jika salat seseorang itu rusak, maka amal-amal yang lain pun menjadi rusak. Maka hendaknya kita semua memperhatikan dan merenungkan tentang bagaimana saat kita berdiri kelak di hadapan Allah, Zat yang Maha Perkasa, yang Maha Kuat. Maka sungguhnya demi Allah, saat seorang hamba berdiri di hadapan Allah untuk dihisab adalah suatu waktu yang sangat menegangkan, dan sangat rawan sekali. Demikian pula saat-saat seorang hendak berpisah dari dunia ini, hendak menjelang kematian, maka apa yang dicita-citakan dan diharapkan untuk diperbuat pada saat-saat yang seperti itu, maka hendaknya dilakukan pada hari ini. Dan perbuatan apa yang seseorang ingin menjauhinya, berharap sekali untuk meninggalkan dan menjauhinya pada saat-saat sakaratul maut, maka hendaknya dijauhi sejak sekarang, selagi usia, selagi nyawa masih di badan. Tidak sedikit ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memotivasi atau memberikan targhib kepada kaum muslimin untuk memperhatikan dan menjaga dengan benar-benar perintah Allah yang sangat diagungkan ini, yakni salat, serta memberikan peringatan atau ancaman terhadap mereka yang mengabaikan atau meninggalkan salat, baik meninggalkan salat secara totalitas atau meninggalkan sebagian salat.
Jadi tidak hanya yang meninggalkan salat secara keseluruhan itu terancam kesesatan dan kesengsaraan, tapi mereka yang mengabaikan sebagian salat, yakni terkadang salat, terkadang melakukan salat, terkadang meninggalkan. Ini pun juga tidak selamat dari peringatan dan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula orang-orang yang salat namun mengabaikan rukun-rukun dan syarat-syaratnya, sehingga salatnya tidak sah, mereka pun juga terancam dengan neraka, ya. Na'udzubillah min dzalik. Kita semua berlindung kepada Allah dari azabnya. Allah SWT berwasiat dalam surah Al-Baqarah, "Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Jagalah oleh kalian salat-salat yang fardu dan salat yang pertengahan, yakni salat asar. Dan berdirilah kalian menghadap Allah dengan tunduk, dengan khusyuk. Di ayat yang mulia ini, Allah SWT memerintahkan kaum muslimin untuk menjaga salat. Bukan sekedar mengerjakan atau menjalankan salat, tapi muhafadzah, ini menjaga salat. Dan tidaklah dikatakan seorang hamba menjaga salat kecuali apabila dia memperhatikan waktu-waktunya. Jadi melaksanakan salat dengan memperhatikan waktu-waktunya, menunaikan di waktunya, memperhatikan rukun-rukun dan syarat-syaratnya, serta menunaikannya secara berjamaah. Ini yang disebut dengan muhafadzah atau menjaga salat. Dan salat merupakan sesuatu yang dituntut dari seluruh hamba. Bahkan manusia tidaklah diperintah oleh Allah kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya, yang diantara ibadah yang terpenting itu adalah mendirikan salat. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Bayyinah, surat Al-Bayyinah ayat yang kelima, Allah berfirman, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Dan mereka, manusia itu tidaklah diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepada Allah, dengan bersikap lurus, cenderung kepada yang hak, dan mendirikan salat serta membayarkan zakat. Itulah agama yang lurus. Jadi seolah-olah dalam ayat ini, seolah-olah Allah Ta'ala mengatakan bahwa manusia tidak diperintah oleh Allah kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas, yaitu mendirikan salat dan membayarkan zakat. Jadi setelah Allah menyebut ibadah, perintah ibadah secara umum, disebut secara khusus mendirikan salat dan membayarkan zakat. Ini menunjukkan tentang pentingnya menjalankan salat atau mendirikan salat. Adapun dari hadis-hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan tentang targhib atau motivasi, anjuran untuk menjaga salat, disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'mali afdal? Apakah amal yang paling afdal? Jadi Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang amal yang paling afdal secara mutlak, paling utama dan paling dicintai oleh Allah Ta'ala. Maka beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Qultu, aku berkata kemudian, Abdullah berkata, kemudian apa? Maka beliau bersabda, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian aku bertanya lagi, setelah itu apa? Maka beliau bersabda, al-jihad fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Nah, perhatikanlah ini adalah amal-amal saleh yang besar. Mendirikan salat pada waktunya, berbakti kepada kedua orang tua, dan berjihad di jalan Allah, ini semua amal saleh yang besar. Namun yang paling utama dari seluruh amal saleh, dan tidak ada yang menyainginya, adalah salat. As-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Ini lebih afdal daripada berjihad di jalan Allah, daripada birrul walid, berbakti pada orang tua, dan bersedekah, dan semua amal saleh yang lain. Tidak ada yang bisa menandingi dari segi keutamaan, dan posisinya lebih dari kedudukan salat. Ini menunjukkan tentang tingginya kedudukan salat di sisi Allah Subhanahu wa taala,
dan bahwa ia adalah amal yang paling afdal secara mutlak. Ini. Sebagaimana juga disebutkan, diriwayatkan dalam sebuah hadis yang lain, "I'lamu anna afdala a'malikum as-salah." Ketahuilah sesungguhnya amal-amal kalian yang paling afdal, yang paling utama adalah salat. Yang paling afdal, yang paling utama secara mutlak, ya, salat. Dan dalam hadis ini ditekankan ala waktiha, pada waktunya. Ini menunjukkan bahwa salat yang dilakukan setelah keluar dari waktunya atau dilakukan di akhir-akhir waktunya ini menjadi berkurang, ya. Kalau di akhir waktu sudah keluar waktunya tidak sah. Kalau di akhir waktunya, maka Nabi menyebut itu salatnya orang munafik, ya. Maka salat yang paling utama dan amal yang paling utama adalah salat tepat pada waktunya. Dan salat merupakan salah satu rukun Islam, salah satu pilarnya Islam. Hal ini sebagaimana dijawab oleh Rasulullah SAW ketika Jibril alaihissalam datang kepada beliau dengan menyamar seseorang, ya, laki-laki yang rambutnya hitam dan pakaiannya putih. Kemudian laki-laki ini duduk bersimpuh di hadapan Nabi SAW dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua paha Nabi SAW, lalu berkata atau bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Wahai Muhammad, terangkan kepadaku tentang Islam. Apa itu Islam? Maka Nabi SAW jawab, "An tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima as-salah wa tu'ti az-zakah wa tasuma Ramadan wa tahujja al-bait in istata'ta ilaihi sabila." Rawahu Muslim. Islam itu adalah engkau bersyahadat bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Engkau mendirikan salat, membayarkan zakat, berpuasa Ramadan, dan engkau berhaji ke Baitullah jika mampu. Ini penjelasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Islam. Dan bahwa yang kelima perkara yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah rukun-rukun Islam yang jika salah seorang meninggalkan dengan sengaja salah satunya, maka hilanglah sebagian dari Islam, kecuali salat yang jika ditinggalkan menjadi kafir dan keluar dari Islam secara keseluruhan. Wal iyadu billah. Beliau juga bersabda sallallahu alaihi wasallam, Jibril datang kepadaku dari sisi Allah tabaraka wa ta'ala, lalu berkata, "Wahai Muhammad." Jibril berkata kepada Nabi, "Wahai Muhammad, sesungguhnya Allah azza wa jal berfirman, Inni qad faradtu ala ummatika 5 salawat, faman wafa bihinna ala wudu'ihinna wa mawaqitihinna wa ruku'ihinna wa sujudihinna, kana lahu indi bihinna ahdun an udkhilahu bihinna al-jannah. وَمَنْ لَقِيَنِي قَدْ انْتَقَصَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَلَيْسَ لَهُ عِنْدِي أَحَدٌ إِنْ شِئْتُ عَذَّبْتُهُ وَإِنْ شِئْتُ رَحِمْتُهُ." Allah SWT yang Maha Agung berfirman, "Sesungguhnya aku telah mewajibkan atas umatmu, wahai Muhammad, 5 salat, 5 waktu, ya, salat 5 waktu. Maka barang siapa yang menyempurnakan kelima salat tersebut lengkap dengan wuduknya, ya, dengan wuduknya, dengan waktu-waktunya, ya, dengan ruku dan sujudnya, maka baginya perjanjian di sisiku. Dia punya perjanjian di sisiku bahwa aku akan memasukkannya ke dalam surga." Dia punya perjanjian di sisi Allah bahwa Allah akan memasukkannya ke dalam jannah, dalam surga. Dan sebaliknya, barang siapa yang menemuiku, ya, dalam keadaan mengurangi sebagian dari salat tersebut, maka dia tidak punya perjanjian di sisiku. Jika aku menghendaki, aku siksa dia, dan jika aku menghendaki, aku rahmati dia. Hadis riwayat At-Tayalisi dan Muhammad bin Nasr dan At-Tabrani dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Jadi subhanallah, barang siapa yang menjaga salatnya 5 waktu dengan benar, menjaga wuduknya, melaksanakan pada waktu-waktunya, memperhatikan ruku dan sujudnya, maka dia punya perjanjian di sisi Allah bahwa Allah akan memasukkannya ke dalam surga dengan menjaga salatnya 5 waktu ini. Tapi barang siapa yang mengurangi atau mengabaikan dari salat-salat itu, dia tidak punya perjanjian di sisi Allah. Ini. Kemudian
salat 5 waktu ini merupakan salah satu mukaffirah, ya, salah satu penghapus dosa yang efektif sekali. Karena setiap manusia itu banyak berbuat dosa di antara waktu-waktu salatnya, baik sengaja atau enggak, baik disadari atau tidak, baik secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Ya. Dosa ini merupakan karakter Bani Adam. Maka salat 5 waktu yang dikerjakan dengan benar, dengan baik, ini merupakan penghapus dosa-dosa yang ada di antara 2 salat itu. Sebagaimana telah disebutkan tentang ini dalam banyak hadis-hadis, ya. Bahkan dalam sebuah hadisnya Rasulullah SAW menggambarkan, ya, sesungguhnya perumpamaan salat 5 waktu itu seperti pohon yang menggugurkan daun-daunnya yang kering diterpa oleh angin yang kencang. Ya. Jadi setiap salat itu menggugurkan dosa-dosa sebagaimana angin yang kencang menerpa pohon dan menggugurkan daun-daunnya yang kering. Seperti itu. Kemudian juga seorang yang menjaga salat, maka dia dicatat di sisi Allah sebagai as-siddiqin wasyuhada, orang-orang yang jujur, dan syuhada, orang-orang yang syahid. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis riwayat Al-Bazzar dan Ibnu Khuzaimah, dan hadis ini dihasankan oleh Al-Albani. Datang seseorang kepada Rasulullah SAW. Dia bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana seandainya, terangkan kepadaku, seandainya aku bersaksi la ilaha illallah dan bahwa engkau adalah utusan Allah, dan aku melaksanakan salatnya 5 waktu, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, dan melaksanakan qiyamul lail di bulan Ramadan. Ya. Jadi dia menyebutkan, bagaimana kalau aku, seorang sahabat ini berkata, kalau aku melaksanakan salatnya, bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mendirikan salatnya 5 waktu, mengeluarkan zakat, berpuasa Ramadan, dan salat tarawih di malam Ramadan, maka termasuk dari golongan mana aku ini? Maka beliau menjawab alaihi salatu wassalam, minas siddiqin wasyuhada, termasuk dari golongan as-siddiqin wasyuhada, orang-orang yang jujur, sangat jujur dalam keimanan dan perkataan serta perbuatannya, dan termasuk syuhada, orang-orang yang syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi suatu kedudukan yang tinggi bagi orang-orang yang mendirikan salat dengan benar, bahwa dia akan mencapai derajat as-siddiqiyah, derajat orang-orang yang dicatat sebagai Allah as-siddiqin dan syuhada, ya, ini. Kemudian pula dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh At-Tabrani dan Al-Baihaqi dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal 'abda idza qama yusalli utiya bidzunubihi kulliha fawudi'at ala ra'sihi wa 'atiqaihi fakullama raka'a aw sajad tasaqatat anhu. Sesungguhnya seorang hamba, jika dia berdiri salat, maka seluruh dosa-dosanya didatangkan, ya. Didatangkan dan diletakkan di atas kepala serta kedua bahunya, kedua pundaknya. Maka setiap kali dia ruku atau sujud, berguguranlah dosa-dosanya, ya. Berguguranlah dosa-dosa itu dari dirinya, ya. Jadi seluruh dosa diletakkan di atas kepala dan kedua pundaknya. Maka setiap kali dia ruku, maka dosa-dosa itu berjatuhan. Ketika dia sujud, maka dosa-dosa itu juga berguguran dan berjatuhan dari dirinya, ya. Maka alangkah besar rahmat Allah dan pengampunan Allah bagi orang-orang yang mendirikan salat, ya. Sebaliknya, ancaman dan peringatan bagi orang-orang yang mengabaikannya juga tidak sedikit disebut dalam Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Di antaranya Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Muddathir, kullu nafsin bima kasabat rahinatun illa ashabal yamin fi jannatin yatasa'alun 'anil mujrimin ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Setiap jiwa itu tergadaikan dengan amalnya, dengan perbuatannya. Dia akan bertanggung jawab atas setiap perbuatannya, kecuali ashabul yamin, golongan kanan. Mereka berada di surga-surga dan duduk berhadapan, saling berdialog, bertanya-tanya di antara mereka. Tentang apa? Tentang al-mujrimin, orang-orang yang banyak berbuat dosa. Penghuni surga bertanya kepada para pembuat dosa ini, apa yang membuat kalian masuk dalam neraka Saqar? Neraka Saqar. Apa itu neraka Saqar? Diterangkan di surat ini juga, la tubqi wa la tadar. Neraka Saqar inilah yang tidak membiarkan seseorang yang dimasukkan ke dalamnya dan tidak menyisakan, ya. Akan disiksa, akan dilumat oleh api di neraka Saqar ini. Na'udzubillah min dzalik.
Para penghuni surga bertanya kepada penghuni neraka Saqar, apa yang membuat kalian masuk dalam neraka Saqar? Mereka menjawab, lam nakum minal musallin. Dahulu kami bukan termasuk orang-orang yang salat. Jadi ini ancaman bagi orang yang meninggalkan salat, bahwa dia akan dimasukkan ke dalam neraka Saqar yang akan melumat habis kulit tubuh dan juga tidak membuatnya mati atau binasa. Na'udzubillahi min dzalik. Kenapa demikian dahsyat ancaman bagi orang-orang yang meninggalkan salat? Karena orang yang meninggalkan salat sama dengan orang kafir. Sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis yang tadi, bahwa perjanjian antara kita dan mereka adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya, faqad kafar. Sungguh dia telah kafir. Ini. Kemudian juga dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tabrani dan Ibnu Hibban dengan sanad yang sahih, bersabda Rasulullah SAW tentang salat 5 waktu. Barang siapa yang menjaga salat yang 5 waktu ini, maka dia akan mendapatkan cahaya. Maka baginya cahaya, atau salat itu akan menjadi cahaya, bukti dan keselamatan baginya pada hari kiamat. Dan barang siapa yang tidak menjaganya, maka tidak ada baginya cahaya, tidak pula bukti, tidak pula keselamatan. Dan kelak pada hari kiamat dia akan dikumpulkan bersama Qarun, Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Jadi barang siapa yang mendirikan salat dan menjaganya dengan baik, maka salat itu akan menjadi cahaya baginya. Cahaya bagi hamba tersebut di hari kiamat. Cahaya yang sebenarnya, bukan makna kiasan, tapi cahaya yang akan menerangi jalannya ketika meniti sirat. Kemudian menjadi bukti akan keimanan. Dan menjadi penyelamat atau menjadi sebab keselamatan baginya pada hari kiamat. Dia akan selamat. Karena ini yang merupakan amal yang penentu. Kalau amal ini baik, salat ini baik, maka amal-amal yang lain pun menjadi baik. Tercover menjadi baik. Tapi barang siapa yang tidak menjaga salat ini, maka tidak ada baginya cahaya. Tidak mendapat cahaya sama sekali di hari kiamat. Tidak pula dia datang dengan bukti akan keimanan atau keislamannya. Dan tidak ada keselamatan baginya. Bahkan di hari kiamat, dia dikumpulkan bersama dedengkot orang-orang kafir. Itu Fir'aun, Qarun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Qarun, kita tahu, dia adalah seorang kaya raya yang kafir, yang musyrik. Di zaman Nabi Musa AS. Fir'aun, seorang raja yang kafir, mengaku Tuhan. Haman, menterinya Fir'aun, tangan kanannya Fir'aun. Ubay bin Khalaf, seorang saudagar Quraisy yang kafir dan memusuhi dakwah Nabi SAW. Tentang ini, Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, siapa yang mengabaikan salatnya, terpalingkan dari salatnya karena kekayaan, karena sibuk mengurusi kekayaannya, dia akan dikumpulkan bersama Qarun kelak. Dan siapa yang dipalingkan, dilalaikan dari salatnya oleh kekuasaannya, maka dia akan dikumpulkan bersama Fir'aun. Dan barang siapa yang meninggalkan salat karena sibuk dengan jabatannya, maka dia akan dikumpulkan bersama Haman. Dan barang siapa yang sibuk mengabaikan salat karena sibuk oleh perdagangannya, dia akan dikumpulkan bersama Ubay bin Khalaf. Sebagian ulama berkata, ketika Allah SWT menjadikan orang yang meninggalkan salat itu dikumpulkan bersama tokoh-tokoh kekafiran, ini dalil bahwa orang itu kafir. Kalau tidak kafir, tidak akan dikumpulkan bersama tokoh-tokoh kufur, tokoh-tokoh kekafiran. Ini. Kemudian terakhir, sebuah athar dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dari Al-Miswar bin Makhramah radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi SAW, dia berkata, aku masuk menemui Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika dia sedang terbujur dan ditutup sekujur tubuhnya setelah ditikam. Dia terbaring dalam keadaan seluruh tubuhnya ditutupi pakaian. Maka aku berkata kepada orang-orang yang berada di sekitarnya, bagaimana kalian lihat dia ini? Mereka menjawab, sebagaimana yang kau lihat sendiri. Maka aku berkata, aikidhuhu bis salah, bangunkanlah Umar ini dengan salat. Bangunkan, beritahu dia bahwa telah masuk waktu salat, yakni salat zuhur. Sesungguhnya kalian tidak akan pernah membangunkan orang ini dengan sesuatu yang lebih mengejutkan dia selain dari salat. Begitu kata Al-Miswar bin Makhramah. Kalian tidak akan membangunkan orang ini, yakni Umar,
dengan sesuatu yang lebih membuat dia tersentak dan tergugah lebih dari salat atau selain dari salat. Maka mereka berkata, "As-salata ya Amirul Mukminin." Salat wahai Amirul Mukminin. Maka langsung Umar berkata, "Ha Allahu idzan la hadza fil Islam liman taraka as-salah." Dia berkata Umar, "Ya. Tidak ada bagian dari Islam, ya. Tidak ada bagian dari Islam barang siapa yang meninggalkan salat." Fasalla wa inna jurhahu la yath'abu daman. Maka beliau pun salat sementara lukanya masih mengucurkan darah, ya. Jadi Amirul Mukminin pada hari didatangi kematiannya akibat tikaman dari seorang Majusi, darahnya mengucur dari luka bekas tikaman tersebut. Ketika masuk waktu salat, dia bangun dan dipapah oleh sebagian sahabat untuk mendatangi salat di masjid dan berkata, tidak ada bagian dalam Islam seorang yang meninggalkan salat. Ini perkataan Amirul Mukminin Umar ibn Khattab, ya. Tidak ada bagian dari Islam sedikit pun siapa yang meninggalkan salat, ya. Nah, nas-nas ini merupakan dalil yang jelas tentang kafirnya seseorang yang meninggalkan salat. Maka kita berlindung kepada Allah dari apa saja yang menyebabkan kemurkaan Allah dan azabnya. Dan kita mohon taufik dan hidayah Allah untuk mendirikan salat dan melakukan apa-apa yang mengundang ridha dan rahmatnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.